Orang ini mengaku sudah ketemu Nabi. Allah Ta'ala sudah ketemu. Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. Sudah. Bagaimana kaitannya Nabi? Bagaimana kaitannya Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa. Jadi kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, nah perlihatkan semua isi badannya. Sama Allah Ta'ala juga sudah ketemu. Inilah video yang tengah viral di media sosial. Seorang pria penganut aliran hakikinya hakiki berdialog dengan warga dan mengaku telah bertemu Nabi bahkan Tuhan. Video ini direkam beberapa waktu lalu dan lokasinya berada di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kasus orang yang bercerita atau mengklaim bahwasanya dirinya telah bertemu dengan Nabi secara sadar, ini bukanlah yang pertama kali kita dengar. Hanya saja klaim yang ini adalah lebih ekstrim. Karena selain mengaku bertemu dengan Nabi secara sadar, secara langsung, tapi juga mengaku bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Dan klaim ini jelas-jelas klaim dusta karena bertentangan dengan Al-Quranul Karim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan tersebut, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya mengatakan tentang ayat tersebut yang ada di surat Al-An'am ayat 103, bahwasanya tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini, di mana Allah hanya bisa dilihat di akhirat nanti. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya mengatakan bahwa Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan penduduk dunia sebelum mereka mati. Artinya klaim bahwasanya telah bertemu dengan Allah, melihat Allah secara langsung ketika hidup di dunia ini, maka itu adalah klaim yang dusta. Klaim yang bohong, yang tidak boleh kita percayai. Kemudian bagaimana dengan klaim orang-orang yang mengatakan bahwasanya dirinya telah bertemu dengan Nabi secara langsung, secara sadar di dunia ini, dan begitu banyak klaim-klaim tersebut. Akan tetapi kemudian kenapa terjadi penolakan atau tidak dipercayai ketika orang ini mengklaim ketemu Nabi secara langsung, secara sadar? Bahkan langsung dikatakan pemahaman mereka adalah pemahaman yang sesat. Bukankah banyak yang mengaku atau mengklaim pernah bertemu Nabi secara langsung dan kemudian dipercayai? Bahkan ada yang mengaku Nabi mencium lututnya, mengaku melihat Nabi keluar dari kuburnya, mengaku mendapatkan ijazah amaliyah tertentu, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang seperti itu. Belum lagi ditambah cerita-cerita kesaktian orang-orang yang disebut sebagai tuan guru, sebagai wali, habaib, dan lain sebagainya. Bukankah sama permasalahannya? Di mana mereka itu hanyalah sebatas klaim-klaim yang tidak pernah ada sedikit pun hujah atau petunjuk untuk membenarkan klaim-klaim mereka tersebut. Apakah karena orang yang mengklaim tersebut bukanlah seorang yang dianggap sebagai tuan guru, sebagai habaib atau ulama? Dan apakah ketika seseorang itu disebut sebagai tuan guru, kiai, habaib, gus, dan lain sebagainya, kemudian boleh mengklaim bahwasanya dirinya bisa bertemu dengan Nabi secara sadar, secara langsung? Dan tentu ini sangat naif, tidak masuk akal. Jadi sudah tidak ada dalil yang menjelaskan, ditambah juga tidak masuk akal. Maka klaim-klaim yang seperti itu sudah bisa dipastikan sebagai klaim-klaim kebohongan, yang mereka bungkus dengan istilah karomah. Mereka mengatakan kalau Allah berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Begitu juga apabila Allah ingin memberikan karomah kepada seseorang untuk bisa bertemu Nabi secara sadar, maka semua bisa terjadi. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dan tentu apabila yang dipakai adalah dalil tersebut, maka berbeda lagi pembahasan. Memang tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah.
Begitu juga dengan gambaran pertanyaan orang yang mengatakan, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan selain Dia? Maka kalau kita jawab tidak bisa, maka akan mengurangi kesempurnaan Allah. Dan apabila kita mengatakan bisa, maka itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Meskipun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang apabila ingin menciptakan sesuatu tinggal mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Sehingga ketika dalil tersebut dipakai untuk pembenaran klaim-klaim tersebut, maka kacau. Ya, kalau dengan alasan seperti itu nanti siapa saja bisa mengklaim hal-hal yang terjadi di luar nalar. Dan nanti mereka klaim sebagai sebuah karomah, kekuasaan Allah. Oleh karenanya, begitu banyak orang-orang yang kemudian mengklaim bisa terbang, bisa menghilang, bisa ini, bisa itu, bisa mengambil tanah di matahari, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan klaim-klaim orang-orang yang dengan mudahnya mengatakan memiliki segudang kesaktian. Dan kalaulah dalil tersebut dipakai untuk pembenaran klaim-klaim yang seperti itu, nanti akan semakin banyak orang yang mengklaim bertemu dengan Nabi. Karena ketika seseorang sudah dipercayai bisa bertemu dengan Nabi secara sadar, maka ini luar biasa. Mereka akan dianggap memiliki berbagai macam keutamaan, memiliki karomah, kemudian dihormati, disegani. Dan klaim yang seperti itu ketika dipercayai akan menaikkan status sosial orang tersebut di masyarakat. Padahal kalau berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka kaum muslimin ini hanya bisa bertemu dengan Nabi setelah beliau meninggal dunia, tidak ada cara lain kecuali hanya di dalam mimpi. Dan Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang masalah itu. Waman ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqan. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku secara benar. Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku, kata Rasulullah SAW. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia telah mengambil tempat duduknya di neraka. Adapun hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqadzati. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ia akan melihatku di dalam keadaan terjaga. Wala yatamassalu syaitanu bi. Dan setan tidak bisa atau tidak mampu menyerupai diriku, kata Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini adalah kabar gembira bagi orang yang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpinya, bahwasanya dia akan berjumpa dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Bukan diartikan bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan masih hidup di dunia ini. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang disebut sebagai sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat di dalam keadaan beriman. Artinya luar biasa banyak para sahabat Rasulullah SAW yang ada pada saat ini. Seperti mereka-mereka yang kemudian mengklaim pernah bertemu dengan Nabi secara langsung. Ada yang mengaku bertemu dengan Nabi di mobilnya. Ada yang kemudian melihat Nabi keluar dari kuburnya dan kemudian mencium lututnya. Kemudian mengaku bahwasanya Nabi datang di majelisnya. Maka ketika klaim tersebut dibenarkan, maka mereka menjadi sahabat Nabi. Luar biasa. Padahal di dalam hadis-hadis yang ada, di dalam nas-nas, dalil-dalil yang ada, menegaskan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah SAW, umat ini hanya bisa bertemu dengan Nabi melalui mimpi. Dan tidak semua orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi dikatakan itu adalah mimpi yang benar. Dalam artian,
yang dilihat adalah benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang bermimpi adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, di mana mereka mengetahui betul bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam menjalankan syariat Islam yang mulia ini. Dan mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keutamaan yang besar, sehingga tidak mudah seseorang untuk dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.